Only time can teach us. Jauh di balik pegunungan tinggi, hiduplah sebuah suku bernama Yagal, di mana suku tersebut memiliki ciri khas berambut gimbal dan dikenal sebagai pemburu hewan terkuat yang mereka sebut dengan manak atau biasa dikenal dengan mamut alias Mahmud. Para suku Yagal yang belum mengenal cara bercocok tanam, menjaga kelangsungan hidupnya dengan bergantung pada perburuan manak. Namun dengan melihat kemunculan manak yang makin lama semakin berkurang, dan kelak akan tiba pada suatu masa di mana manak-manak tersebut tidak akan muncul lagi, hal tersebut membuat para pemburu mulai merasa resah dengan nasib perut mereka dan para warga. Di antara para penduduk, ada seseorang yang memiliki ilmu spiritual dan dapat berkomunikasi dengan roh para leluhur untuk menanyakan kepada dewa perihal masalah yang akan dihadapi. Orang tersebut dipanggil dengan sebutan Old Mother, alias Ibu Tua. Setelah berkali-kali bertanya, akhirnya sang dewa menjawab pertanyaan beliau dengan sebuah tanda, yaitu, dengan ditemukannya seorang anak perempuan bermata biru di pegunungan yang pada saat ditemukan anak tersebut tengah memeluk jasad ibunya yang telah dibunuh oleh pasukan Four-Legged Demons, alias 4 kaki setan. Dan saat menyentuh kedua pipi anak tersebut, beliau mendapat penglihatan kalau pada saat perburuan terakhir, 4 kaki setan akan datang menyerang desa mereka. Namun ramalan beliau juga memberikan harapan atas keresahan warga, yang mana beliau juga mengatakan bahwa akan muncul seorang kesatria dari perburuan terakhir itu dan kelak akan menjadi pasangan dari anak perempuan tersebut, dan mereka berdua akan menuntun warga pada kehidupan baru di mana mereka tidak perlu mengkhawatirkan masalah kehabisan makanan. Warga pun memberikan sebutan kepada anak perempuan tersebut dengan nama Evolet, yang artinya, si pemberi harapan baru, bukan harapan palsu. Akan tetapi bagi seorang anak bernama Deleh, Evolet jauh lebih dari sekedar itu. Dan di satu sisi, ayah Deleh yang merupakan pemimpin suku Yagal, tidak mempercayai ramalan si ibu tua dan kemudian, ia pun menitipkan Deleh serta tongkat putih yang merupakan simbol atau maskot dari seorang pemimpin suku kepada seorang sahabatnya yang bernama Tik-Tik, kemudian beliau pun pergi. Dan hal tersebut, membuat Deleh menjadi bulian kawan-kawannya karena sang ayah dianggap sebagai pengecut yang kabur meninggalkan kaumnya. Akan tetapi Evolet selalu memberikan semangat ketika dirinya tengah gundah gulana setelah dibuli, dan saat itu juga, terjadilah eye contact yang menumbuhkan benih-benih cinta. Pret. Seperti apakah takdir yang akan dihadapi Deleh bersama Evolet, dan apakah benar ayahnya adalah seorang pengecut? Saksikanlah. 10,000 Before Christ, alias 10.000 sebelum Masehi. Tahun berganti tahun, mereka pun kini telah dewasa. Ini Evolet, yang ini Deleh. Dan hari perburuan terakhir yang telah diramalkan pun tiba. Tik-Tik yang saat itu memegang tombak putih, menyerahkannya kepada ibu tua yang nantinya, tombak tersebut akan diperuntukkan kepada siapapun yang berhasil membunuh manak tersebut, yang kelak akan menjadi pemimpin suku dan berhak untuk meminang Evolet. Yang jadi masalah bagi Deleh adalah, ia memiliki saingan bernama Karen, yang berambisi sama seperti dirinya, di mana Karen adalah seorang yang dikenal sebagai pemburu terbaik di sukunya. Saat perburuan dimulai, mereka menggiring sekawanan hewan tersebut ke sebuah perangkap jaring yang telah dipersiapkan. Deleh yang terlalu berambisi, memaksakan dirinya untuk berlari mendahului semua orang hingga ia berada di tengah kawanan hewan yang tengah rusuh, dan nyaris saja, dirinya digeprek oleh hewan tersebut yang akhirnya ia pun tertinggal jauh di belakang. Sesampainya di perangkap, seekor manak berhasil diringkus dengan sebuah jaring, dan Karen yang melihat kesempatan tersebut langsung melemparkan tombaknya sebelum Deleh sampai di sana, dan alhasil, tombak tersebut tidak melukai hewan itu sedikit pun. Namun ternyata jaring tersebut tidak cukup kuat untuk menahan dahsyatnya kekuatan si hewan, yang akhirnya hewan itu pun kabur dengan jaring yang masih membaluti tubuhnya. Dan karena tidak ingin kehilangan buruan terakhirnya, mereka pun bersatu padu melompat ke jaring tersebut untuk menghentikan sang hewan. Namun karena hewan tersebut begitu kuat, mereka akhirnya terpontang-panting bagaikan puing-puing yang diterpa ombak.
Akan tetapi, si Deleh masih terseret oleh si hewan yang dikarenakan tangannya yang tersangkut di jaring, tetapi pada akhirnya ia pun terbebas dari jaring yang terlepas dari tubuh hewan tersebut akibat tersangkut di sebuah batu karang. Ia pun sesegera mungkin mengambil tombaknya untuk menyerang si hewan, dan sialnya, tombak tersebut tersangkut di celah-celah bebatuan yang membuatnya tidak dapat mengangkat tombak tersebut. Namun anehnya, si hewan malah berlari menuju ke arah tombak yang tertancap itu dan nyatanya, Deleh pun berhasil membunuh hewan tersebut tanpa disengaja. Dan Tik-Tik yang sempat melihat kejadian tersebut, hanya terdiam dengan kebagongannya. Singkat cerita, Deleh pun mengklaim keberhasilannya yang telah membunuh Manak, dengan meminta tombak putih yang artinya, ia menjadi seorang pemimpin dan juga mempersunting Evolet sebagai istrinya. Akan tetapi saat merayakan pesta, ia menemui Tik-Tik yang entah mengapa tidak ikut merayakan pesta tersebut, dan kepada Tik-Tik, ia mengakui kalau dirinya saat itu sangat ketakutan dan ia tidaklah membunuh Manak tersebut dengan gagah berani, melainkan semua yang terjadi hanyalah suatu kebetulan. Tik-Tik yang saat itu pun menyaksikan kejadian tersebut, hanya bisa memberikan sedikit petuah kepada Deleh agar dirinya bisa menjadi sosok yang lebih baik, gagah berani, dan berjiwa ksatria. Kemudian Deleh mengembalikan tombak putih tersebut kepada Tik-Tik, dan Evolet yang mengetahui hal itu, merasa kecewa kepadanya yang artinya, pupuslah harapannya untuk bersama dengan si doi. Lalu di pagi hari yang datang bersamaan dengan turunnya salju, 4 kaki setan pun datang sesuai dengan yang telah diramalkan oleh ibu tua. Entah kenapa gerombolan perampok itu disebut dengan 4 kaki setan, apakah karena mereka berasal dari arah 4 penjuru mata angin, atau karena datang dengan menunggangi hewan berkaki 4, saya sendiri pun kurang paham. Mereka menjarah desa dan menculik para pemuda-pemudi, termasuk juga Evolet. Deleh pun mencoba menolong Evolet namun dihalau oleh Tik-Tik, karena menyerang mereka tanpa strategi sama saja dengan menyerahkan diri. Tanpa menunggu waktu yang lama, Deleh, Tik-Tik, dan Karen, meminta restu kepada ibu tua untuk mengejar gerombolan perampok tersebut dan menyelamatkan Evolet beserta yang lainnya, dan tanpa ia sadari, seorang bocah bernama Baku mengikutinya untuk membantu menyelamatkan Evolet. Meski terlihat seperti hanya akan membebani saja, mereka pun dengan terpaksa membiarkan Baku ikut berpartisipasi dalam perjalanannya. Sesampainya di puncak gunung, Baku menemukan sebuah benda yang diduga milik Evolet yang sengaja dijatuhkan untuk menandai jalur yang ia lalui, dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan mengikuti tanda dan jejak tersebut. Namun perjalanan mereka terhambat oleh badai salju yang datang, dan di sisi lain, ibu tua yang menuntun perjalanan mereka dengan ilmu spiritualnya, ikut merasakan rasa dingin yang dialami oleh mereka, dan terlebih lagi, badai salju itu pun telah menutup semua jejak kaki dari para perampok tersebut. Dan kini mereka hanya berjalan mengikuti naluri selama berhari-hari, siang dan malam hingga sampai di ujung gunung besar itu. Di sisi lain, Evolet menjatuhkan benda miliknya yang ternyata tindakannya tersebut diketahui oleh si botak, dan si gondrong yang marah dengan tindakan Evolet, mencambuk tangannya hingga berdarah. Kemudian Deleh yang tiba di tempat di mana sebelumnya Evolet berada, menemukan benda milik Evolet yang dibuang dengan berlumuran darah, dan saat itu juga, sekawanan burung terbang berhamburan di sebuah hutan yang menandakan bahwa ke arah sanalah para perampok itu membawa Evolet, dan mereka pun langsung menuju ke hutan tersebut. Di sisi para perampok yang ternyata benar adanya kalau mereka di hutan itu. Di saat mereka berjalan di tengah rerumputan yang tinggi, tiba-tiba, suatu makhluk yang tidak diketahui jenisnya menyerang orang-orang di sekitar, dan untungnya, para tawanan berhasil diselamatkan oleh beberapa perampok yang tersisa dari sergapan para makhluk tersebut, dan untungnya lagi, Deleh dapat melewati semak-semak itu tanpa serangan dari makhluk misterius, hingga akhirnya ia pun menemukan tempat di mana para perampok dan tawanan berada. Dirinya pun segera membebaskan Evolet beserta para tawanan yang lainnya, namun saat itu, si gondrong melihat aksinya yang akhirnya mereka pun dikejar hingga kembali memasuki rerumputan tinggi di mana makhluk misterius sebelumnya berada, yang ternyata, makhluk tersebut adalah si burung puyuh pemakan segalanya alias omnivora.
Kemudian ketika Deleh dan Evolet berada di suatu persembunyian yang terasa aman dari serangan si burung, ia meninggalkan Evolet di sana dan keluar untuk memancing burung-burung itu agar menjauh dari tempat tersebut, yang kemudian ia pun berhasil membunuh si burung. Namun saat ia kembali untuk menemui Evolet, ternyata para perampok tersebut telah berada di sana dan menangkap Evolet, Baku, dan Karen. Kini hanya tertinggal dirinya dan Tik-Tik yang terluka akibat dari serangan si burung puyuh. Dengan kondisi Tik-Tik yang tidak memungkinkannya untuk melanjutkan pengejaran, Deleh pun memutuskan menunda pengejarannya dan merawat Tik-Tik untuk sementara waktu. Di kemudian hari saat ia sedang berburu payau, dirinya tak sengaja melompat masuk ke dalam sebuah perangkap yang tidak diketahui siapa yang membuat perangkap tersebut. Ia pun pingsan selama beberapa waktu hingga air hujan turun membangunkannya dan membanjiri lubang itu, dan saat ia ingin keluar dari lubang, tiba-tiba, ia melihat seekor kucing dengan gigi panjang alias sabertooth yang terperangkap oleh puing-puing batang pohon di dalam lubang tersebut. Karena hewan tersebut merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah, Deleh pun mengurungkan niatnya untuk membunuh si kucing, dan memberanikan dirinya untuk membebaskan kucing itu. Dan saat telah terbebaskan, kucing itu pun mendekati Deleh yang terlihat seakan mengucapkan kata terima kasih dan kemudian pergi. Lalu Deleh pun kembali menemui Tik-Tik yang saat itu ternyata sudah sehat, dan Tik-Tik sedang mengawasi sebuah tempat dari kejauhan yang mana dari arah tempat tersebut, ia mendengar suara jeritan dan terlihat kepulan asap hitam yang artinya, di tempat itulah para perampok saat ini berada. Mereka pun menuju ke tempat itu, dan di sana, ia melihat sebuah lahan tanaman dan sebuah benda yang digunakan untuk bercocok tanam yang disebut dengan pacul, yang mereka sendiri pun belum mengetahui apa kegunaan dari tanaman dan benda tersebut. Saat mengelilingi desa, mereka dikepung oleh para penduduk yang mengira kalau mereka adalah kawanan dari para perampok yang datang sebelumnya, dan tiba-tiba muncul si kucing yang sebelumnya ditolong oleh Deleh dan kucing itu pun mendekati Deleh seakan-akan berbicara kalau dirinya ingin membalas budi atas perbuatan Deleh kepadanya, dan kemudian si kucing melompat ke arah penduduk, lalu mengeong-ngeong di hadapan mereka. Kemudian pergi. Para penduduk yang menyaksikan kejadian tersebut, langsung menyambut kedatangan Deleh dengan perjamuan, karena para penduduk yang dikenal dengan suku Naku itu percaya dengan ramalan para tetua mereka yang meramalkan kalau akan datang seseorang yang dapat berbicara dengan si kucing, dan orang tersebut akan membantu menyelamatkan suku Naku, dan mereka menyebut hal tersebut dengan panggilan perang. Pemimpin suku Naku yang bernama Nakudu juga menjelaskan kalau sebelumnya ada seorang pria dari suku Yagal yang datang kemari, dan mereka berteman baik. Namun faktanya, pria tersebut telah diculik oleh iblis, dan pria yang dimaksudkan itu adalah ayahnya Deleh. Lalu kemudian suku Naku memberikan kabar kepada setiap suku bangsa yang ada, bahwa sang pemimpin perang yang diramalkan kini telah datang. Siapakah orang yang dimaksud? Tentu saja si Deleh. Dan di sini Tik-Tik menjelaskan kepada Deleh tentang mengapa ayahnya pergi sendirian meninggalkan desa dan menyerahkan tombak putih kepada dirinya. Penjelasannya adalah, karena si ayah tidak ingin ada pengikutnya yang pergi bersamanya, sebab ia lebih menginginkan para pengikutnya tetap di desa melindungi para warga, dan tujuannya meninggalkan desa adalah untuk mencari tempat baru yang lebih berpotensi untuk melangsungkan kehidupan, karena dirinya tidak ingin menunggu hingga ramalan sang ibu tua terjadi. Namun dengan pernyataan Nakudu sebelumnya, bisa dipastikan kalau si ayah telah tiada. Esok harinya, si pembawa kabar pun kembali dengan beberapa kabar yang didapat dari para suku bangsa yang lain.